Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas uji kinerja, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jaja Taufik Hidayat, guru matematika di Madrasah Aliyah As-Sakinah Bandung Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya mengikuti ujian kinerja praktek video pembelajaran di kelas 11 dengan materi transpos metrik dan kesamaan dua matrik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kita harus mensyukuri nikmat sehat ini, karena dengan nikmat sehat kita bisa beribadah, dengan nikmat sehat kita bisa belajar untuk menuntut ilmu. Baik, kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Mangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Baik, hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, ada 3 orang, banyak ya. Kenapa itu? Sakit. Nah, kita doakan ya, yang sakit mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan. Ahmad Syahru? Hadir. Ahmad Sauki, Alifa, Asia, Astri, Bagea, Karina, Khairunisa, Muhammad Ridwan, Muhammad Zakwan, Najdah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang metrik. Minggu yang lalu kita sudah belajar metrik, pengertian metrik ya. Ada yang masih ingat apa itu metrik? Oke, sekali seorang. Mangga, Cak. Oke, jadi ciri khas dari metrik itu ada baris, ada kolom. Nah, banyak baris dan kolom itu apa, Zakwan? Disebut dengan ordometrik. Baik. Nah, hari ini kita akan lanjut ya materinya tentang transpos metrik dan kesamaan dua metrik. Tapi sebelum kita membahas tentang apa itu transpos metrik, kemudian kesamaan dua metrik, Bapak akan memberikan motivasi dulu ya, sebentar. Nah ini, jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Coba dengan ini
Motivasi seperti ini, jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Mungkin Dadang, apa Dang maksudnya? Jangan mikir hidupnya bakal mudah, belajar aja susah, sulit. Ya begitu ya. Ya harus bikin apa? Harus belajar. Iya. Biar biar susah. Oh gitu. Ya seperti itu ya. Pokoknya kalian harus bisa mengambil maknanya. Jangan berpikir hidup itu mudah jika belajar saja masih susah. Ya seperti itu ya. Nah ini tujuan belajar kita hari ini. Ya jadi tujuan kita belajar pagi hari ini yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi tentang transpos metrik, kesamaan dua metrik. Kemudian mampu menemukan konsepnya. Ya, jadi nanti kalian akan belajar mandiri dengan mengerjakan LKPD berbasis masalah. Yang diharapkan dengan mengerjakan LKPD itu kalian mampu itu menemukan konsep yang dimaksud dengan transpos metrik sama kesamaan dua matrik. Nah, kemudian setelah itu mempresentasikan hasilnya. Karena itu nanti akan Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok diskusi di dalam kelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, nanti Bapak berikan waktu untuk kalian mempresentasikan hasilnya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok yang pertama itu Sauki, Bagia, Rasika, Yupi, dan Ica. Nah, karena Rasika tidak hadir, nanti diganti oleh yang lain ya. Kelompok 2 Ismat, Sahrul, Alifa, Karina, Astri, Jahwa. Kelompok 3 Ridwan, Zakwan, Asia, Najda, dan Kaila. Mangga. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan mengelompok sesuai dengan pembagian kelompoknya. Bila ada kelompok yang kurang karena tadi sakit, bisa ditambah ya, nyebrang. Baik. Agar kalian bisa mengerjakan LKPD dengan baik, kita simak dulu video berikut. Disimak ya, diperhatikan, karena bahan ajarnya ada di sini. Kali ini kita akan belajar tentang transpos dan kesamaan dua matris. Nah, kira-kira apa sih transpos dan kesamaan dua matris itu? Seperti kita bahas. Transpos matriks adalah perubahan garis menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi garis. Dengan adanya transpos, ordonya berubah. Misal awalnya ordo matriks adalah m kalinya, maka setelah ditranspos akan menjadi n kalinya. Transpos pada matriks biasa disimbolkan dengan pangkat T kecil atau juga T besar. Seperti ada matriks A, maka transposnya adalah pangkat T kecil atau pangkat T besar. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya matriks A, ordernya adalah 2 kali 3, maka jika kita transpos, lambangnya adalah A pangkat T akan menjadi order 3 kali 2. Berikutnya matriks B 2 kali 2 kita transpos maka akan menjadi 2 kali 2 juga, tapi posisinya yang berubah, baris menjadi kolomnya menjadi baris. Kemudian berikutnya matriks C 1 kali 3, maka jika kita transpos akan menjadi matriks yang berbentuk 3 kali 1. Kemudian ada beberapa sifat transpos, pada nilai X nya adalah 4, maka bisa kita substitusi nilai X di sini 4, 3 kali 4. Setelah kita dapatkan masing-masing nilai, tinggal kita jawab. Pertanyaannya adalah kita bisa menentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Dan kemudian kita bisa menuliskan X 4, kemudian
Sekian video pembahasan tentang transpose dan kesamaan dua matriks. Paham nggak? Oke, jadi coba Abid tadi udah nyimak sebuah metrik dijadikan transpose matriknya digimanakan? Ubah apanya? Baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Itu matrik transpose. Kalau kesamaan dua matriknya apa? Yupi, halo Yupi. Kesamaan dua matrik teh apa tadi? Ya. Ordo kedua matriknya harus sama. Yang kedua? Elemen bukan simetris. Elemen yang bukan sejenis. Yang seletak. Elemen yang seletak nilainya sama. Coba ada yang bisa menyimpulkan lagi kesamaan dua metrik teh? Syaratnya satu, memiliki ordo yang sama, elemen yang seletak memiliki ya, oke. Coba Najdah diulang. Syarat dari kesamaan dua matrik. Memiliki ordo yang Sama. elemennya seletak dan memiliki nilai yang sama. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Najlah. Oke, baiklah, baik ya. Sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD-nya, Bapak akan tampilkan secara global, secara umum. Ini masalah-masalah yang harus kalian pesahkan di LKPD-nya. Ini masalah-masalah yang akan nanti membantu kalian memahami konsep transpose metrik dan kesamaan dua matrik. Ini masalah satu, ya, soal cerita. Ini ada 3 siswa. Nilainya Armei 82, 85, 78, Nida 78, 80, 85, Sahla 85, 90, 88. Sajikan cerita di atas dalam bentuk metrik. Ya. Kemudian berapa ordonya, kemudian dengan merubah letak baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, baris ketiga menjadi kolom 3 dan seterusnya. Tuliskan metrik baru tersebut dalam bentuk A transpose. Ya, itu yang akan kita pelajari nanti. Setelah ini masalah kedua, hampir mirip dengan permasalahan satu ya. Pak Ade, Pak Akbar, Pak Asep, Pak Edo, Pak Edi. Nah, ini masalah 3. Kemudian dilanjut dengan masalah 4. Nah, ini masalah 4 ya, tentang kesamaan dua matrik. Terakhir, masalah 5. Masih ini kesamaan dua matrik. Nah, ini masalah terakhir yang harus kalian pecahkan. Masih kesamaan dua matrik. Ya, ini 6 permasalahan ini kalau kalian mengerjakan dengan baik, maka insya Allah kalian akan paham tentang konsep transpose matrik dan kesamaan dua matrik. Mengerjakan LKPD-nya sudah siap? Oke, siap. Kalau Bapak sudah siapkan LKPD-nya dan bahan ajarnya ya. Kalau ada yang tidak paham, kalian bisa dibantu dengan bahan ajarnya. Silakan dipahami LKPD-nya, kemudian mencari sumber di bahan ajarnya. Oke. 30 menit cukup? Kurang? 30 menit cukup? Cukup ya? Coba dimaksimalkan 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti kelompok 1 itu mempresentasikan masalah nomor 1, nomor 2. Kemudian kelompok 2 itu mempresentasikan nomor 3 dan nomor 4. Ya, kelompok terakhir nomor 5 dan nomor 6. Tapi kalian semuanya mengerjakan semuanya. Jadi bukan yang harus dipresentasikan saja.
kita mengerjakan semuanya supaya paham. Ya, silakan dimulai untuk mengerjakannya. Ya, diskusinya silakan. Saling mendekat. Saling mendekat ya. Silakan. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, kalau sudah selesai, sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, baik, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk menempelkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 di dinding sebelah. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan di belakang. Sulatifnya ada? Baik, kita lanjut ya presentasi. Nanti masing-masing kelompok diwakili oleh 1 atau oleh 2 orang temannya. Kemudian kelompok yang lain memperhatikan, menyimak dengan baik-baik dan tanggapi. Ya, kalau ada hasil yang berbeda, silakan tanggapi. Kalian sekarang diberikan kesempatan untuk bisa saling berargumen. Kelompok 1, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain diperhatikan ya. Saya Amr Syauki dari kelompok 1 akan menjelaskan permasalahan nomor 1 dan permasalahan nomor 2. Yang pertama, tadi disajikan ada cerita. Di sana tertera ada 3 orang, nilai 3 orang, ada Armei, Nida, dan Sahla. Soal yang A, sajikan cerita di atas dalam bentuk matriks A. Jadi seperti ini teman-teman. Yang ini nilai Armei 82, 78, 85. Ini nilai Nida 85, 80, 90. Dan ini nilai Sahla 78, 85, dan 88. Nomor 2 yaitu ordomatriks, karena ordomatriks itu adalah kenyataan kolom dan baris. Artinya ini ada tiga baris dan 3 kolom. Jadi ordomatriks ini adalah 3 kali 3. Yang C, dengan merubah letak baris 1 menjadi kolom 1, baris 1 menjadi kolom 1, ini baris 2 menjadi kolom 2, yang ini jadi ke sebelah sini. Jadi artinya yang tadi yang baris ini pindah jadi ke sebelah sini. Jadi seperti ini teman-teman. Yang D, ordomatriks baru tersebut sama karena ini tidak berubah, ke samping 3, ke bawah juga 3, jadi 3 kali 3. Itu permasalahan nomor 1. Permasalahan nomor 2, di sana tertera ada cerita, ada Pak Ade, Pak Akbar, Pak Asep, dan Pak Edo. Pak Ade memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 1 anak laki-laki, 4 perempuan. Pak Akbar memiliki 6 orang anak, 5 laki-laki, 1 perempuan. Pak Asep memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pak Edo memiliki 2 orang anak, semuanya berjenis perempuan. Yang ini 0, yang ini 2. Pak Edi memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang kedua, berapakah ordomatriks tersebut? Ini dikali ini, jadi 5 kali 2. Yang C, tentukan transpos dari matriks B. Ya, ini. Jadi baris yang ini dikesampingkan teman-teman. Jadi ke sebelah sini, jadi ke samping ini. Yang ini juga sebelah sini. Yang D, matriks B dan B transpos adalah matriks yang sama, jelaskan. Karena ini
ini ke kolomnya 2 dan ke sini juga 5, jadi matriksnya 2 kali 5. Ada yang menanggapi? Sama atau ada yang berbeda dari penjelasan pekerjaan hasil kalian? Sama? Oke, sama, silakan. Terima kasih kelompok 1. Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, sedikit koreksi mungkin ya. Yang dimaksud dengan baris itu yang mendatar. Baris. Oh ini. Yang ke bawah apa? Kolom. Ya, jadi ini baris. Jadi barisnya ada berapa? 5. Ada 5. Kolomnya ada berapa? Nah, gitu. Ya. Jadi jangan sampai ketukar baris dan kolom. Paham? Baik, terima kasih. Sekarang lanjut kelompok berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang permasalahan 3 dan permasalahan 4. Yang pertama permasalahan 3, perintahnya tentukan transpose beberapa matriks berikut ini. Yang pertama ada dari yang A, yaitu 3, 7 dan negatif 2. Nah tadi kan udah dipelajarin ya, yang namanya transpose itu dari dari baris jadi kolom. Nah jadi yang dari baris ini menjadi kolom 3, 7 dan min 2 ke bawah. Yang kedua, yang B, di sini ada 2 baris. Yang pertama 2, min 1 dan 3. Yang baris kedua 5, 3 sama min 4. Dan kolomnya ada 3 kolom, 2, 5, yang kedua min 1 sama 3, yang kedua 3 sama min 4. Nah ditransposekan jadi yang tadi baris jadi kolom 2, min 1, min 3, jadi kolom ini 2, min 1, min 3, sama yang bawahnya 5, 3 sama min 4, ditransposekan jadi 5, 3 sama min 4 yang kolom ke bawah. Sekarang yang permasalahan keempat, diketahui matriks A baris pertama 4, 3 sama 2, baris kedua 2 sama 1. Yang B 2 akar 2 sama akar 9 setengah akar 16 sama 1. Yang C baris pertama 4 sama min 3, baris keduanya min 2 sama 1. Dan D baris pertama 3, 4 sama 5, baris keduanya 2, 1 sama 6. Yang soal A, tentukan ordo dari keempat matriks tersebut. Ordo itu tadi kan yang ini ya, misalnya ini 2 kali 2 itu ordo. Nah yang A ini 2 kali 2 karena ada 2 ordo, yang 4 sama 3 sama 2 sama 1, 2 kali 2. Yang B A2 ordo juga, 2 akar 2 sama akar 9 sama setengah akar 16 sama 1. Yang C juga ada 2 ordo, 2 kali 2 ordonya. Yang D 2 kali 3. Sekarang yang B, apakah A sama dengan B? Berikan alasannya. Nah yang B ini yang A ini sebenarnya sama aja kayak B, karena ordonya sama aja 2 kali 2. Yang pertama, yang kedua elemennya seletaknya nilainya sama. Jadi kan ini yang A baris pertamanya A 4 sama 3, baris keduanya 2 sama 1. Yang B baris pertamanya 2 akar 2. 2 akar 2 itu kalau dijumlahkan jadi 4. 2 akar 2 kalau dijumlahkan jadi 4. Akar 9 kalau dijumlahkan jadi 3. Setengah akar 16 kalau dijumlahkan jadi 2. Dan 1 sama aja 1. Jadi A sama dengan B itu benar. Yang C, apakah A sama dengan C? Berbeda karena karena elemen seletaknya nilainya berbeda. Jadi di sini yang A itu 4, 2, 3 sama 1, sedangkan yang C itu 4, min 3, min 2 sama min 1. Yang D, apakah A sama dengan D? Berikan alasannya. D ini berbeda karena elemen seletak nilainya berbeda dan ordonya tidak sama.
Jadi kalau yang A ini tadi ordonya yang pertama 2 kali 2, yang D ini 2 kali 3, dari ordonya aja udah beda. Yang E kesimpulan tentang dua matriks. Jadi kesimpulan tentang dua matriks ini, yang pertama ordo antar keduanya harus sama. Jadi ordo antar A sama B misalnya nih, ini harus sama 2 kali 2 sama 2 kali 2. Yang kedua elemen seletaknya nilainya sama. Jadi kalau misalnya dijumlahkan atau bagaimanapun juga, itu hasilnya akan sama dengan misalnya A sama B itu. Udah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 3 sama? Sama ya, alhamdulillah. Sekarang paham tentang kesamaan dua matrik? Alhamdulillah. Silakan terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najrah Hazimatunisa Hauna dari kelompok 3 akan menjelaskan permasalahan nomor 5. Oke. Di sini ada soal terdapat matriks A sama dengan dalam kurung 2x tambah y x 5 sama 3 dan B 4x 5 3x tambah 2y. Nah, pertanyaannya, jika A sama dengan B, tentukan nilai x dan y. Kalau misalnya matriksnya sudah A sama dengan B, berarti ini matriksnya sudah sama ya. Ya. Ordo dan elemen seletaknya nilainya sama. Habis itu kita letakkan x dan y-nya yang sama. Misalnya kayak 2x tambah y, ini berarti sama dengan yang 4. Kita turunkan 4 sama dengan 2x tambah y. Ini ditulis ke persamaan 1. Terus yang ini sama 3x tambah 2y sama dengan yang 3. Tulis ke bawah 3 sama dengan 3x tambah 2y. Ditulis ke persamaan 2. Lalu dieliminasi. Kita ambilnya yang persamaan 1 aja ya. 4x sama dengan 2x tambah y. Nah, yang persamaan satunya dikali dengan 2. Hasilnya 8. Kalau yang persamaan 2-nya tidak usah dikali. Jadi tetap hasilnya sama seperti ini. Dan 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Jadi x sama dengan 5. Substitusikan ke persamaan 1. Nih, 4 sama dengan 2. X-nya diganti ke 5. Jadi 2 kali 5 ditambah y. 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah y sama dengan 4. Jadi y hasilnya min 6. Jadi nilai x sama dengan 5 dan y sama dengan min 6. Ada yang mau menanggapi? Sama? Oke, alhamdulillah. Baik, berikutnya nomor terakhir. Terus yang selanjutnya nomor 6. Di sini ada soal tentukan nilai x yang mungkin memenuhi kesamaan matriks berikut. Ada yang pertama matriksnya 2 min 4, terus x pangkat 2 ditambah 14 sama 5. Terus sama dengan 2 3x tambah 4 min 4 5 transpos. Terus berarti ininya ditransposin dulu, diubah dari baris ke kolom. Jadi 2 min 4-nya ke bawahin. Terus yang 3x kali tambah 4 dikeatasin. Jadi gini. Terus yang seletak kita samain x pangkat 2 ditambah 14 sama dengan 3x tambah 12. Terus ini dijadiin sama dengan 0. 3x-nya pindah ruas ke sini. Jadi min 3x. Terus 12-nya pindah ruas. Jadi dikurang 12, 14 kurang 12 sama dengan 2. Terus difaktorin x min 1 dikali x min 2. Jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Jadi nilai x yang memungkinkan dari kesamaan matriks berikut adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik,
alhamdulillah. Kalian sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Kira-kira ada nggak kesulitan selama mengerjakan atau mengisi LKPD-nya? Kelompok 1 ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Yakin? Yakin. Kelompok 3? Insya Allah bisa? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya apa yang kita dapat hari ini tentang transpos dan kesamaan dua metrik? Ada yang bisa menjelaskan? Siap. Boleh ke depan, Dadang? Mungkin di depan menjelaskannya. Ayo. Ayo, Dang, menjelaskannya di depan. Sini, Dang. Sebelah sini, Dang. Oke. Kesimpulannya, transpos matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks berordo N kali M yang diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Notasi transpos matriks A adalah A pangkat T besar. Yang kedua, kesimpulannya, kesamaan dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B, dan jika hanya matriks A dan B mempunyai order yang sama dan semua elemen yang seletak bernilai sama juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, Dang, untuk Danang. Ya, jadi transpos matrik itu diperoleh dengan cara menukar. Oke. Menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya. Oke. Paham? Baik, kalau begitu terakhir ya. Sebagai mengecek terakhir nih, apakah pembelajaran kita sudah betul-betul dipahami? Nanti kalian akan mengerjakan evaluasinya. Per orang nanti mengerjakan? Silakan dikerjakan. Untuk mengevaluasi apakah pembelajaran hari ini betul-betul dipahami atau belum. Ya. Di bawahnya boleh, di belakangnya boleh. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, coba Gia, Bapak minta untuk mengerjakan nomor 1 di depan, sama Alif nomor 2. Nanti kita cek ya, bareng-bareng, sama-sama. Apakah pekerjaan Gia dan pekerjaan Alif itu sama dengan yang kita kerjakan? Di sini. Pekerjaan Gia bagaimana? Betul, sama? Ada yang berbeda? Sama, alhamdulillah. Sama ya? Nomor 2 coba Alif. Oke, gimana dengan yang pekerjaan Alif? Sama? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Gia dan Alif.
Alhamdulillah ya. Pekerjaan kita sudah selesai nih, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, sebelum kita tutup, sebelum diakhiri, kira-kira Bapak mau tanya nih ke Ismat, apa yang Ismat hari ini dapat dari pelajaran kita? Tentang metrik dari transpose sama ordo. Oke, nah sudah, apa yang Nazlah dapat hari ini ketika belajar tentang transpose dan kesamaan dua metrik? Bisa menentukan dari apa sih, transpose jadi apa, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Oke, sip. Kesamaan dua matrik. Iya. Ada satu orang lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya, apa yang diperoleh hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sahrul? Apa Sahrul? Menentukan? Oke, bisa menentukan kolom, bisa menentukan baris, bisa menentukan ordo. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau seperti itu, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi masih tentang metrik. Kalian baca buku paket, cari di internet tentang operasi hitung matrik. Ya, operasi hitung matrik, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Di matrik tidak mengenal pembagian. Ya, jadi silakan pelajari dulu operasi hitung matrik supaya nanti pas minggu depan ketemu kalian sudah dapat gambaran. Mari kita tutup, akhiri doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya di hari Kamis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.